Halo hai, selamat datang di Himapod, podcastnya mahasiswa informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Gimana kabarnya teman-teman informatik yang lagi pada dengerin Himapod nih? Aku harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Episode kali ini, aku ditemenin sama dua alumni mahasiswa UTY, sekaligus alumni Himatika periode 2017-2018 kayaknya. Yang kabarnya kemarin baru lulus dari kehidupan permahasiswaan. Menurut aku, mereka berdua ini adalah tamu spesial. Nah, spesialnya dari mana sih? Ya, langsung aja yuk. Selamat datang Mas Jody dan Mas Ilham di Himapod. Halo. 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 Boleh perkenalan dulu nggih Mas, dari nama mungkin atau dulu dari kelas mana di Informatika UTY? Dari yang NIM paling besar aja deh, monggo Jod. Ya, silakan Mas. Oke, perkenalkan namaku Jody Suptiawan, angkatan 2017. Waktu itu kelas F ya. Iya. Kelas F. Kemudian apa lagi nih? Udah sih itu. Udah ya. Lanjut kelas Mas F. Ilham. Oke, perkenalkan saya teman sekelasnya Jody Septiawan kebetulan di kelas F juga. Nama saya Muhammad Tunggal, angkatan 2017. Prestasi yang pernah dicapai menjadi ketua kelas di kelas F gitu, simpelnya. Oh, berarti sekelas ya Mas Jody sama Mas Ilham? Iya, sekelas. Aku mau nanya dong, Ndra. Oh ya, boleh nih. Ini Mas Jody sama Mas Ilham waktu di Himatika dari divisi apa aja nih, Mas? Sama sih sebenarnya. Sama-sama di divisi keilmuan juga. Iya, tapi mungkin Ilham duluan. Aku lebih beruntung karena 2 periode. Waktu itu entah sebab karena apa, mungkin Jody itu terselip namanya atau gimana begitu waktu pendaftaran pertama jadi nggak bareng gitu maksudnya. Jadi aku daftar lagi kedua tahun depannya. Gitu. Oh, gitu. Bisa Kirain gitu sama-sama ya? 2 periode. Iya, benar. Enggak. Kirain sama. Enggak. Gitu. Jadi dia itu junior aku di Himatika. Iya, Berarti- di Himatika. Oh, berarti Mas Ilham duluan baru Mas Jody ya? Iya. Dengar-dengar juga nih, kayaknya Mas Ilham sama Mas Jody ini lulusnya bareng-bareng ya? Iya, kebetulan bareng-bareng sih. Boleh dong ceritain tentang awal mula pertemanannya itu dari mana? Kok bisa terus bareng-bareng itu kan mulai pertemanan itu dari mana sih? Terus gimananya kayak mungkin tuh awal kenal dari MOS mungkin, terus semakin Kita deket. sekos bareng gitu. Iya, dan semakin lama makin deket mungkin karena nugas bareng gitu. Coba Mas ceritain. Dari sudut pandang aku dulu ya gitu. Kalau kenal spesifik dari awal kuliah umum atau pendaftaran registrasi itu sebenarnya enggak sih sama Jody ini sebenarnya. Kami itu dipertemukan sama satu orang lagi gitu, sebut saja itu Rahmat Kurniadi gitu ya. Jadi dari awal itu aku kenalnya sama Rahmat. Nah, ketika semester 1 awal, Jody ini tuh sering barengnya itu sama Rahmat, dan kebetulan kos ini paling dekat sama kampus. Dan ketika break mata kuliah gitu akan lanjut ke mata kuliah berikutnya, sering si Rahmat ini main ke kosku yang tidak sengaja atau tidak kebetulan pun si Jody ini juga akan ngikut ke kosku. Nah, dari situ sih awal dekatnya. Atau sih kalau dari Jody seingat dia kalau mulai dari awal kenal itu dari mana nggak tahu. Kalau dari sudut pandangku sih ya sama. Aku emang dulu awal itu perkuliahan dekatnya sama yaitu Rahmat, karena kan kebetulan dia ketua kelas dulu. Jadi kan sebelum Ilham ini ada ketua kelas kami namanya Rahmat itu. Jadi aku dekatnya sama Ilham. Kemudian ya Rahmat juga sering main ke kosannya Ilham. Biasanya kita ini ya kerja tugas bareng ya dulu ya awal-awal itu ya. Iya, tugas bareng karena kebetulan kan untuk di semester awal kan masih mata kuliahnya kan belum penjurusan banget gitu ya, masih belum ada coding, belum ada yang sebagainya, masih kayak pengantar lah ibaratnya gitu, masih ada fisika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi kayak masih satu frekuensi deh, oh ini temenku nih bisa kerja bareng gitu. Yang akhirnya bentuklah temanan yang dan di grupnya itu dikasih nama apa tuh? Ya
kebetulan karena kami sering main game online bareng, jadi kasih nama kelompok mabar. Iya. Sama ada teman-teman yang lain. Oh berarti pertemanannya tuh bukan langsung kenal dari awal gitu ya? Dan berdua dari awal gitu. Iya berarti bukan Enggak. kayak gitu. Berarti kayak kenal dari lain terus kayak tiba-tiba satu grup gitu. Iya. Iya. Malah bisa dibilang kalau aku nangkepnya sih kayak di semester 1 itu malah nggak terlalu deket aja, malah karena kan Jody itu sangat dekatnya itu sama Rahmat waktu itu. Kemudian di semester 2 atau 3-4-nya ke atas barulah mulai dekat. Ya Soalnya bahkan, sering main ke kosan Ilham juga kan karena dekat dari kampus gitu. kemudian juga kalau teman-teman tahu lah anak informatika juga belajar kuliah juga gitu kan, namanya juga semakin umur bertambah makin ada seleksi alam, kemudian semakin kecil lingkaran pertemanan gitu, karena kita bakal nyari yang memang punya itu satu jalan lah ibaratnya gitu. Berarti mungkin udah jodohnya berdua gitu ditemuin ya Mas. Iya sih kayaknya. Sampai kalau grup itu sampai sekarang itu untuk satu grup bareng itu udah nyampe Grup ya WA. sekitar ya 60-an deh kayak gitu, satu grup bareng kalau mata kuliah gitu. Tapi berarti Mas dari grup yang sama teman-teman Masnya yang sebelumnya itu hanya Masnya yang berdua nih yang lulusnya bareng gitu? Iya, alhamdulillah kami duluan sih yang dikasih kesempatan lulus bareng. Kan ini tadi udah ceritain tentang awal pertemanan gitu kan. Kalau dari ngasdos bareng gitu pernah nggak sih Mas? Ini lucu nih. Kita itu semester 5 ya, mulai semester ngasdos ya? semester 4. 4 ya? Iya. Oke, nah jadi rekrutmen ngasdos awal-awal dulu itu dibilang lebih ketat daripada yang sekarang ya. Iya. Ada wawancaranya gitu ya sama orang-orang prodinya gitu nih. Yang lucunya nih, Jody ini gue mentalnya gas aja dulu gitu. Kalau mikir-mikir gitu kan. Jadi waktu pas hari wawancara udah datang ke kampus gitu berdua, ngeliat para sesepuh himatika juga gitu kan, ada daftar, jadi ciutnya lihat aku gitu kan. Langsung down. Udah nih, ngajak Jody pulang. Tapi aku tahan. Gak usah daftar Jod, besok aja gitu, nunggu sesepuhnya. Nggak usah gitu. Kan malu ya nanti kalau entah itu ketemunya terus misalkan skillnya belum mumpuni sepuh gitu, masih insecure lah. Ibaratnya itu kalau dulu itu masih ada yang daftar bareng itu Mas Yosa, kemudian kalau teman-teman tahu ya di angkatan 16, kemudian dari angkatan 15 bahkan ada Mas Restu, Mas Krishna, Mas Vidi waktu itu masih ada. Iya, Mas Vidi malahan di angkatan 14 itu. Kalau teman-teman tahu di Himatika pasti udah banget lah gitu. Jadi cute deh nyalinya. Tapi Jody nih yang berhasil nahan, kemudian ya akhirnya wawancara sama Bapak Fahri aja tuh. Iya. Mungkin Jody ingat deh pertanyaan dari Pak Fahri gimana? Pertanyaannya ya sederhana sih, paling ditanya motivasi untuk ikut jadi asdos apa, kemudian tujuan jadi asdos apa gitu. Kemudian ya paling tentang nilai-nilai terkait mata kuliah yang mau diasdosin sih, paling gitu sih. Seingatku gitu. Kalian tuh juga berterima kasih sama Jody yang udah nahan sih waktu itu, jadi nggak sia-sia deh daftar asdos, jadinya jadi kenal relasi sama banyak dosennya gitu ya. Kalau nggak udah pulang ya. Udah naik lagi itu ke lantai 1 dari basement ruang dosen dulu kan, di basement udah turun terus ciut naik lagi udah ke lantai 1. Oh jadi yang asdos duluan itu Mas Jody? Enggak, bareng. Oh bareng. Bareng. Terus kenapa yang nahan tadi tuh Mas? Karena Mas Ilhamnya tuh kayak nggak mau pingin jadi asdos lanjut gitu ya? Bukan nggak mau sih, lebih ke down sih karena sudah lihat kan di depan ruangan itu ada beberapa cutting kan yang ya udah pro lah jadi udah down gitu. Jadi ku tahan, udah lanjut aja, coba aja kan, siapa tahu lolos gitu. Berarti Mas Jody ini adalah penyemangatnya Mas Ilham kayaknya ya, dalam arti lainnya ya. Support system ya. Support system.
Bukan kalau lagi. Ngeri. Berarti Mas Jody sama Mas Ilham itu ngasdosnya mata kuliahnya bareng Mas atau beda? Waktu di awal sih bareng ya. Waktu itu di semester 4 pertama kali jadi asdos itu masih bareng di mata kuliah pemrograman web. Terus bedanya pas semester berapa Mas? Semester berikutnya udah beda sih kayaknya, Jod. Mas Ilham ambil apa ya waktu udah beda itu? Seingat saya sih ngambilnya itu desain web sama ini algoritma struktur data, bukan. Pemda apa sih, Jod, yang sama Ibu Wulan tuh? Pemrograman dasar. Nah, itu. Mas Jody? Kalau aku sih seingatku pemrograman dasar sama desain web, dua itu. Masa sama sih, Jod? Sama Bentar waktu ya. itu. Kalian ngecek nih, ada nih sertifikatnya. Jadi kan waktu itu tuh seingatku jadwalnya sama ya, dari jam 10-an sampai jam 6 sore tuh ada. Oh iya, full ya. Bareng tuh jamnya, sama-sama di hari Kamis kalau nggak salah. Yang ini sih yang pengalaman yang jadi asdos pertama sih yang menurutku yang paling berkesan ya, dari proses awalnya aja deh, tadi yang udah ngedown duluan gitu kan, terus pas dapat kelasnya kebetulan ngajarnya juga untuk kakak tingkat gitu. Dimana yang kami ajar itu juga beberapanya ada mahasiswa informatika yang sebagai pengurus himatika juga gitu. Bahkan nih yang di semester berikut, enggak, di semester itu tetap kalau teman-teman tahu sama Mas Krisna gitu ya, alumni media juga nih. Iya Mas. Nah, Mas Krisna ini ngasdosin saya sama Mas Jody ini di mata kuliah pemrograman jaringan, dan saya ngasdosin Mas Krisna di mata kuliah pemrograman web. Tapi aku tahu bukannya Mas Krisna nggak bisa, tapi itu karena memang suatu hal dia itu waktu itu sangat sibuk, jadi sering meninggalkan kelas gitu, jadinya tidak maksimal nilainya. Jadi kayak lucu aja sih gitu, saling bertukar jadi asdos gitu sama saling Mas bertukar Krisna. asdos. Itu sih. Jody juga pernah dapat cutting ya, Jit, yang himatika. Oh iya pernah. Iya di awal-awal sih dapat cutting media juga. Iya media, Mas Wahyu kalau kenal. Oh Mas Wahyu. Ya media juga dulu tuh. Itu ngasdos apa Mas? Sama juga ya? Iya pemrograman web di awal. Yang sama Mas Faras juga ya dari Humas gitu. Iya sama Suara juga. Gitu. Oh iya Mas, ini aku mau nanya dong, Mas Ilham sama Mas Jody waktu semester 5 ambil peminatan apa nih Mas? Ya, kalau Jody kayaknya ngikut-ngikut aku deh. Oh masih bareng ya Mas? Masih bareng. Jadi ngambilnya itu Nggak kebalian. enggak ya. Kalau aku teguh pada pendirianku dari awal. Bukannya Sistem cerdas gitu. Bukannya dulu Ilham ini mau ambil KKO. Ya sempat oleng lah gitu, tapi akhirnya kembali pada jalan yang sistem cerdas aja gitu. Iya. Ya nyari tantangan lah. Itu Ya. kan Mas, katanya kan kalau sistem cerdas itu paling sulit, nggak tahu sih bener atau enggaknya. Dan di situ kan orang mas-masnya juga masih ngasdos, terus masih himatika, itu gimana tuh Mas? Apa nggak keteteran gitu nugas, jadi pengurus? Kalau aku sih sebenarnya lumayan ya, nggak terlalu keteteran tapi lumayan keteter. Soalnya kan ya dari kampus juga, dari kuliah juga banyak tugasnya juga lumayan. Kemudian dari organisasi juga banyak ini job desk. Jadi ya tapi alhamdulillah masih bisa di manajemen gitu. Ya, walaupun ada ya mungkin nilainya nggak terlalu tinggi sih kalau aku gitu. Benar sih kata Mas Jody tadi, tapi sebenarnya mau gimana pun tetap kalau teman-teman udah komit gitu ya, mau segala sesuatunya itu pasti bisa kok. Nanti yang aku tekatin dari dulu sih mikirnya gini aja, makin tinggi semesternya nanti tugas tuh makin dikit kok gitu, nggak makin dikit kok yang tulis tangan, yang harus banyak-banyak berkaitan dengan manual gitu. Yang selebihnya itu kan udah kayak benar-benar penjurusan yang udah gunain tools, bikin tools dan lain sebagainya. Jadi aku mikirnya sih, udahlah enjoy aja gitu, ambil aja terus gitu. Malah yang paling banyak itu di semester 5-nya itu ya, kita ngambil sampai banyak SKS untuk di Ampu sebagai asdos. Iya. Sampai
berapa itu, Jod? 16 kali ya? Ya 16 UKS. pokoknya hampir tidur di kampus lah. Iya, makanya dari pagi sampai malam lagi tuh. Tidur di kampus, Mas. Ya maksudnya seharian di kampus. Oh, kirain. Ya tidur di kampus juga sih Jody, kan tidur di kelas dia mah. Enggak juga. Asdos bisa tidur di kelas juga ya? Oh, jangan salah, manusia juga kok. Oh iya. Selain kegiatan mahasiswa gitu, kegiatan di perkuliahan tuh kan Mas kayak ngasdos, terus ngerjain tugas gitu, ada nggak sih kegiatan lainnya di luar kuliah yang bareng-bareng juga gitu? Kalau di Mungkin luar, sampai sekarang gitu, dari kuliah sampai sekarang. paling di akhir-akhir ini ya, Mas, sebelum lulus itu ya. Iya sih, tapi itu juga Jody duluan sih gitu. Kalau yang aku nangkep dan aku simpulin ya dari awal itu aku bilang sama Jody gini, yang aku tangkap tuh Jody itu bagus untuk, bukan bagus untuk maksudnya, Jody itu selama perkuliahan itu dia tuh lebih kayak ingin keluar gitu, maksudnya hubungannya itu sama orang-orang luar kayak magang lah, terus jadi volunteer gitu ya Jod. Iya. Kalau aku sih ke intern gitu yang ya penelitian sama dosen, kemudian yang lain deh gitu. Nah, jadi kalau untuk proyekan bareng di luar itu malah cuma di akhir itu sih, aku pun karena memang belum ada pengalaman magang gitu ya di akhir-akhir itu, pengen deh magang gitu. Terus tanya sama Jody nih, bisa nggak gabung join gitu Mbak ke tempatnya Jody gitu. Oh diajakin dan ada waktu itu kesempatan, akhirnya join sih sampai sekarang ya Jod, alhamdulillah. Iya, ya waktu itu proyek kecil-kecilan lah awal-awal kan. Terus sekarang gitu. Aku udah dengar tadi magang. Itu magangnya di semester berapa, Mas? Udah lulus kah atau pas semester 6 atau 7 gitu? Jadi yang magang itu waktu itu di semester antara juga sih, semester berapa ya? Lupa. Pokoknya di semester antara, kemudian itu sebenarnya aku ngisi waktu aja sih, karena kan di semester antara itu waktu itu cuma ngambil 2 mata kuliah dan juga selebih itu nggak ada waktu kan, ada waktu kosong gitu. Jadi aku ngambil magang waktu itu iseng-iseng aja jadi videographer. Videographer di mana tuh, Mas? Di salah satu startup di Jogja sih. Dan salah satu alumni Himatika juga bekerja di situ ya, Jo? Iya, seangkatan kita. Waktu itu ya si Martinus itu yang ngisi jadi Python itu. Yang ngajar Python waktu itu. Ya itu sih yang aku bilang, Jody itu banyak banget magangnya, jadi pernah magang di jaga fotografer itu, kemudian yang di awal itu menjadi web itu ya Jod. Oh iya, itu ya. Iya ada satu lagi di startup yang ingat. Ya satu lagi di salah satu startup sih, startup itu bergerak di bagian kebudayaan. Jadi ya aku bagian bikin webnya lah, gitu. Magang juga di situ. Ya mungkin kembali ke yang awal waktu asdos itu sih ya, aku nggak punya nyali buat step up lah itu ibaratnya untuk mempromosikan diri di luar gitu. Jadi makanya aku nggak begitu banyak magang, dan akhirnya magang itu juga diajakin Jody gitu kan. Nah, itu sih. Tapi kalau untuk di dalam sendiri sih sebenarnya aku cukup percaya diri, nggak tahu kenapa gitu kan. Kalau untuk di kampus itu aku percaya diri, namun untuk keluar itu waktu itu semester 7 itu nggak berani untuk mikir magang deh gitu. Itu sih yang sekarang aku rasain, kayaknya rada nyesel sih gitu. Kenapa nggak magang dulu gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa nggak pede juga untuk magang di luar, itu salah sih menurutku. Jadi teman-teman tuh harus coba deh dari sekarang magang, apalagi kan teman-teman di sini udah dari berbagai angkatan juga ya, dari pengurus sekarang ada angkatan 18, kemudian 19 gitu. Bahkan ini udah mau ganti periode kayaknya. Iya, Mas. Itu magang deh dari sekarang nggak apa-apa, atau milih deh dari mau magang atau ikut penelitian dosen. Ya untuk penelitian dosen tuh teman-teman ya bukan sebagai penjilat harus deketin dosen atau enggak ya, tapi teman-teman tuh buktiin aja teman-teman itu punya kualitas gitu loh, yang umum nanti yang mumpuni, yang nantinya juga bakal diajak sama dosen gitu untuk melakukan penelitian. Itu tadi magangnya berapa lama, Mas? Kan tadi di semester antara. Semester antara tuh bukannya cuma 2 bulan ya, Mas? Ya, jadi waktu itu 2 bulan juga, tapi udah selesai magang itu udah selesai semester antara sih.
Jadi sebelum masuk itu udah selesai, maksudnya udah sebelum masuk perkuliahan itu udah selesai magang sih. Iya, baru ingat kan Sekitar 2 bulan sih magangnya. Kalau cari tempat apa rekomendasi untuk tempat-tempat magang itu dapetnya dari mana tuh Mas? Nah itu seperti yang dibilang Silam tadi, aku kan ya cukup aktif sih di sosmed, ya follow-follow aja akun IG yang sering nyebarin info-info tentang magang atau mungkin ada kerja praktek gitu. Yang akun-akun yang kaitannya sama itu ya informatika gitu ya. Ya meskipun aku nggak aktif gitu, tapi kalau bareng Jody nantinya aku suka minjem HP-nya buat ngeliatin gitu. Bagus sih, Mas Jody sangat membantu Mas Ilham kayaknya di sini. Iya. Peran Mas Jody sangat penting. Tapi kalau magang itu emang harus benar-benar bisa atau gimana Mas? Atau bisa belajar sambil magang gitu? Ya setidaknya tahu dasarnya sih. Kayak aku dulu kan magang di videographer kan, ya aku belajarnya otodidak sih, tapi masih dasar-dasar aja sih, kayak cutting, masukin video, masukin audio, masukin teks gitu, itu doang sih aku modal awalnya. Yang penting modal nekat ya. Jody itu yang aku tangkap juga waktu itu semester antara itu bahkan untuk penguasaan toolsnya aja kayak Adobe Premiere dan sebagainya itu belum mahir-mahir banget gitu, masih sering lihat tutorial ini bikinnya gimana sih. Terus juga dari toolsnya dari perangkat kerasnya juga kayak laptopnya juga malah belum punya yang bisa untuk proper untuk bikin video editing gitu aja malahan. Yeah, pokoknya modal nekat gitu. Kalau dulu pinjam sih sama punya teman, laptop teman. Pokoknya modal nekat aja gitu. Sama sih kayak yang waktu itu aku diajakin Jody itu juga ya gokil aja sih gitu. Ujuk-ujuk diajakin nih, jadi kayak nge-lead project ini gitu aja untuk ketemu sama klien gitu, di mana harus ngediskusiin atau sebagai ujung tombaknya dalam project ini gitu loh, terkait pendanaan, kemudian durasi dan lain sebagainya. Dimana aku belum punya pengalaman di situ, cuma modal udah terbiasa ngomong jadi asdos saja, oh itu teh biasa aja gitu. Tapi itu benar-benar berpengaruh banget nggak sih Mas untuk nyari kerja? Soalnya aku juga kan lihat dari profilnya LinkedIn Mas Jody juga ya. Itu benar-benar full banget tuh pengalamannya Mas. Nah iya, aku juga lihat kemarin, pernah lihat LinkedIn-nya. Mantap juga tuh Mas. Tuh. Sebenarnya pengaruh sih, soalnya kan kalau misalnya kerja kan biasanya ditanya pengalamanmu apa, udah pernah ngapain aja, udah pernah kerja sebagai apa gitu-gitu kan. Jadi bisa jadi modal awal kita teman-teman sini untuk daftar kerja nantinya sih gitu. Ya intinya banyak-banyakin pengalaman lah, mumpung sebelum lulus kan. Takutnya nanti setelah lulus kalian nggak punya pengalaman apa-apa, nggak pernah kerja ini atau misalnya magang gitu kan, kalian nanti yang susah gitu. Aku mau nanya ya Mas, ini kan semester antara kan aku ntar lagi ada juga kan. Kan tadi Mas Jody ambilnya pas di semester antara. Nah itu tuh di semester berapa sih? Dari semester berapa gitu maksudnya? Kalau nggak salah sih masih semester antara kedua, berarti dari semester 1, 2, 3, 4 ke semester 5 sih gitu. Semester 4 ke semester 5 kan ada semester antara tuh. Di situ aku ngambil magang. Sama Mas Ilham juga ya? Mas Ilham nggak? Beda. Enggak. Magang. Oh, nggak bareng magang ya Mas? Biasa kan bareng-bareng. Magang itu cuma 1 kali yang di akhir semester 7 gitu. Yang udah mata kuliahnya juga udah sepi lah ibaratnya gitu. Semester 7 tapi bukannya udah berat-beratnya ya Mas? Jadi kayak susah nggak sih kayak bagi waktunya gitu? Enggak sih, kalau menurutku ya semester 7 kemarin malah santai banget. Nggak tahu apa karena pandemi gitu jadi online, dan yang sebelumnya udah 5 semester gitu ya selalu datang ke kampus panas, siang-siang waktunya tidur gitu ya, tapi ini malah dapat nyawa dari rumah gitu belajarnya. Aku sih ngerasa nggak berat-berat aja sih semester 7, yang cuma pikirannya itu terbaginya itu ya antara proyekan tadi itu yang magang, kemudian mengambil tugas akhir dan masih ngasdos juga, dan ada mata kuliah yang harus ada penyelesaian tugas-tugasnya. Itu sih yang rada beratnya itu doang. Berarti tapi harus memang pintar bagi-bagi waktu ya Mas? Iya sih. Iya.
kalau nggak pinter-pinter amat juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Wong Nah, nggak harus teman-teman tuh pinter di awal tuh nggak ada. Jadi coba aja, nanti juga bakal, maksudnya tanda kutip bakal jadi pinter dan terbiasa lah ibaratnya gitu bagi waktu. Jadi kalau teman-teman harus nunggu dari, kalau mau coba jadi asdos sekalian, terus ada magangnya, kemudian ngambil proyekan juga freelance dan sebagainya, nunggu membagi waktunya bagus, ya sampai kapan gitu loh, nggak ada realisasinya untuk menjadi manajemen waktunya bagus. Itu sih yang aku tangkap selama ini. Berarti modal nekat ya Mas? Harus mencoba yang baru itu modal nekat. Modal nekat dan setidaknya punya basicnya lah gitu. Oh iya Mas, gini, kebetulan tadi teman aku ada yang nitip nih pertanyaannya, yang mungkin Mas Jody sama Mas Ilham kenal nih orangnya. Dia nanya, kalau selain usaha sama niat kita, apa aja sih yang bisa membantu kita buat dapet predikat cum laude gitu Mas? Oke, cum laude ya. Aku kalau jujur sih sebenarnya nggak tahu ya kalau Ilham, kalau aku sih nggak tahu sebenarnya syarat cum laude itu apa. Tahu aja kemarin setauku IPK sih, IPK sama lulusnya 3,5 tahun sih gitu. Setauku gitu ya, nggak tahu selebih dari itu apa aja syaratnya, aku kurang tahu. Mungkin Ilham ada yang lebih tahu dari aku. Ya, dilurusin aja sih dikit yang informasi yang aku dapat dari beberapa dosen dan yang aku cari tahu sih, untuk cum laude itu sebenarnya nggak perlu 3,5 tahun, tapi dalam masa studinya gitu. Jadi tidak melebihi dari 4 tahun kan jatah kita gitu. Nah, yang untuk PK-nya pasti sih di atas 3,5 gitu ya kalau untuk PUT. Jadi itu sih. Kalau untuk selain niat dan usaha tadi ya, apa sih yang mempengaruhi? Ya tentunya kalau kita berbicara tentang IPK ya penilaian dari dosen gitu ya. Nah di sini yang aku tekankan, jadi teman-teman untuk pengen gitu ya ngejar nilai bagus, kemudian dapat cum laude atau sebagainya, ya ini sih tergantung dari orangnya ya. Ada yang jadi ambis banget tuh ngejar dosen dapat nilai B doang langsung, kok bisa sih gitu, apa sih salahnya di mana gitu, langsung diajak dosennya, atau bahkan jadi ada yang penjilat dosennya misalnya gitu, ya Pak saya ngikut atau sebagainya, itu nggak kayak kemana dosennya ikut gitu loh, meskipun tahu nggak sesuai arahan hatinya. Kalau aku sih yang penting jangan menyalahi norma aja sih dari perilaku kita sebaiknya mahasiswa gitu, nanti juga dosen tuh tahu kok kualitas kita gitu. Ya dosen pun kan nilainya juga nggak sembarangan lah ibaratnya gitu. Meskipun mungkin teman-teman juga pernah pengalaman gitu, ada temennya yang nggak aktif di kelas, maksudnya nggak aktif itu nggak terlalu banyak omong gitu, tapi tahu-tahu dapat nilainya A gitu kan, ada kan gitu. Nah banyak Mas, banyak. Nah gitu. Jadi belum tentu orang yang nggak aktif di kelas itu nggak punya kompeten, dan teman-teman jadi ngerasa tenang-tenang aja nggak perlu saingan, stop gitu loh. Saingan kalian itu bukan di kelas gitu loh, nanti di luar saingan kalian itu. Nah, Mas Ilham sendiri termasuk ke mahasiswa yang mana nih Mas? Yang aktif di kelas atau yang diem-diem tadi menghanyutkan yang pinter gitu? Untuk beberapa mata kuliah yang memang saya tenangi dan saya kuasai gitu, saya menjadi aktif. Kalau memang kayak saya merasa bukan belum sih, maksudnya saya ngerasa nggak bisa berbicara atau ngasih pendapat gitu ya, saya banyakkan diem sih, tergantung dari mata kuliahnya juga sih yang mana saya kuasai atau enggak. Oke, iya sih. Nggak tahu kalau dari Jody tuh. Ya kalau aku sama. Dari Mas Jody gimana? Iya. Kalau aku sama sih, tergantung dari mata kuliahnya. Apakah ini bisa nggak sih aku ngikutin? Apakah bisa kan aku bicara terkait mata kuliahnya itu gitu. Bahkan sampai di top anaknya salah satu dosen ya, Jod. Siapa? Akunya. Aku nggak rasa gitu. Ya karena ada mungkin nggak tahu ya, teman kelas lah namanya juga, kita baru kenal gitu, mungkin ada ngerasa ya gitu sih, dianggap spesial sih, kok aku nggak dianggap gitu sih, sampai dikompor-komporin deh temen gitu kan, bilangin yang benar gitu, terkait dosen itu sama saya gimana gitu. Jadi teman-teman punya kemampuan juga bagus, tapi ada nggak bagusnya juga gitu. Tinggal teman-teman handle
gimana omongan orang aja sih gitu. Kalau Mas Jody sama Mas Ilham nih pernah dapat nilai C nggak Mas? Ya kalau aku sih pernah ya. Kalau di awal tadi kan aku udah bilang pernah sekelas tuh sama si Nindi. Tapi Mas Mata kuliah. Jodinya pinter banget asli. Ya mungkin waktu itu dapat mata kuliah yang masih di semester 1, yang mata kuliah itu mungkin ya nggak terlalu pintar sih, soalnya masih adaptasi juga kan. Jadi mungkin waktu itu aku dapat C karena kan aku dari SMA ya, jadi belum tahu apa sama sekali tentang pemrograman, tentang coding itu sama sekali masih blank, masih kosong. Jadi mungkin butuh adaptasi gitu, makanya dapat nilai yang segitu. Berarti belum tentu mahasiswa yang pernah dapat nilai C itu nggak bisa cum laude ya, Mas? Iya, nggak tentu. Ya seperti yang dibilang yang tadi, ada syarat IPK juga kan. Yang penting IPK udah mencapai, ya udah. Dan syarat lainnya juga. Gitu. Kalau Ilham? Iya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kalau Jody itu tergolong mahasiswa yang rakus lah. Nilainya lebih banyak diambil sama dia gitu, nyicipnya. Kalau saya ambis ya Mas berarti? Iya, kalau saya alhamdulillahnya cuma 2 nilai yang saya cicipin, nggak nyampe C sih. Tapi juga gini ya, dapat nilai C itu bukannya nggak bagus atau yang sebagainya. Kan di peraturan kelulusan itu kan teman-teman itu dapat nilai C itu masih ada masih diperbolehkan gitu ya, dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Misalkan tidak ada, kalau untuk angkatan aku ya, angkatan 2017 itu, kurikulum 2017 itu boleh nilai C asal jangan mata kuliah negara dan mata kuliah universitas gitu. Mata kuliah negara itu kayak Pancasila, kemudian agama, bahasa Inggris, dan kewarganegaraan gitu ya. Kalau mata kuliah universitas itu ada pengembangan kepribadian, kalau nggak salah, kemudian ada kewirausahaan, API gitu ya. Nah itu yang nggak boleh C tempat aku. Intinya ya teman-teman kalau mau ngejar cum laude gitu ya otomatis jangan berpatokan boleh nih dapat C asal jangan universitas mata kuliah universitas atau negara. Tapi kan endingnya kan ngejar IPK-nya yang tinggi gitu. Nah jadinya bener. Boleh C tapi ya di atas 3,5 nantinya gitu. Iya. Aku aja masih ada yang C kok ini setelah lulus. Oh, masih ada sih, Mas? Iya 1 sih. Bukan mata kuliah yang disebutin Ilham tadi, wajib sama mata kuliah kampus itu. Nah tadi kan aku kepo pas sama Mas Ilham sama Mas Jody itu bisa kan ini informatika itu kan dominannya ngoding gitu. Itu bisa ngoding itu pas semester berapa gitu? Kalau aku sih waktu dapat mata kuliah tentang ngoding itu semester 2 kalau nggak salah ya, Mas. Iya, semester 2, Mas. Aku juga semester 2. Nah, pemrograman dasar. Ya, alhamdulillah waktu itu udah paham sih ngoding itu gimana, konsepnya gimana. Waktu itu langsung paham sih kalau aku. Sama sih, waktu itu yang aku ingat itu yang mulai bisa mengikuti gimana berkaitan dengan tools itu ya berkat Ibu Tauca juga sih di mata kuliah dengan das itu sih. Di mata kuliah algoritma itu. Jadi berkaitan dengan C++ gitu ya, Jod. Pasti gimana bikin pola bintang, kemudian modulus 3, bilangan genap ganjil dan lain sebagainya. Tapi memang ya awalnya itu sih yang aku tangkap sih gimana logika kita sih dalam menangkap sebuah kasus, permasalahan dan lain sebagainya. Gitu. Iya benar. Memang yang utama itu yang penting logikanya main ya, Mas. Iya, logika. Benar-benar. Bahkan ingat sih aku yang sama Bu Sauca aja yang waktu di kelas itu pertanyaannya itu bahkan yang untuk memperkenalkan gimana ngoding itu ke kami itu sangat simpel lah ibaratnya gitu, kan gimana yang dimaksud dengan algoritma gitu kan. Pertanyaannya cuma gini, kalau kalian lapar apa yang akan kalian lakukan kan gitu, makan gitu. Nah itu sebuah algoritma simple dalam kehidupan sehari-hari karena kalian tahu ada permasalahan, kemudian kalian tahu cara solusi mempermasalahkan masalah itu gimana katanya gitu. Nah sampailah step up lagi permasalahan lainnya sampai yang lebih lah ibaratnya gitu untuk pertanyaan. Tapi itu Mas kalau belajar ngodingnya hanya pure dari kampus sama dari belajar sendiri atau ada ngikut-ngikut dari pelatihan luar gitu Mas? Oh tentu tidak, sebagai kami ini adalah mahasiswa yang sangat pemerhati matematika, ada study club gitu kan.
Ikut dong di pertemuan 1-2-nya. Ya, waktu itu belum jadi anggota ya, ya? Belum, makanya cuma pertemuan 1-2-nya yang ikut. Itu masih ingat sih di ruangan F03 gitu. Di basement. Ikut pertemuan 1-2 doang. Karena kemalesan itu sendiri di semester awal gitu ya. Ya semakin bermales-malesan gitu ya, sampai akhirnya menemukan kayaknya nggak bisa deh males-malesan, harus tetap semangat lah gitu ibaratnya. Jadinya kalau aku sih ngikutin di tutorial aja sih kalau untuk coding itu. Kalau jadi nggak tahu deh gitu. Bukannya Ilham nanya-nanya ke senior juga ya? Iya sih, itu juga. Kalau Ayah? Karena relasi dengan senior Himatika mungkin kan karena aku masuk duluan jadi lebih banyak kenal aku gitu jodinya. Ya kalau aku malah ya lebih ke lihat tutorial kayak di YouTube, kemudian platform lain sih gitu untuk belajar di luarnya ya. Mungkin kalau untuk nanya ke cutting kayak Ilham itu kayaknya enggak, soalnya aku relasinya kurang sih ke cutting. Soalnya Ilham kan masuk duluan gitu. Lebih ke otodidak, belajar ke platform lain gitu. Buat Nindi sama Fiandra tuh yang mumpung masih kuliah dan masih banyak tugas-tugas gitu kan, manfaatin cutting Himatikanya buat nanyain gitu. Jangan kayak aku kamu gitu, tentang udah nggak satu organisasi lagi gitu kan, tanyain aja, todong aja gitu. Takut sibuk Mas cuttingnya kalau kami tanyain. Nanti masalah jawab dan enggaknya nanti aja, yang penting tanya aja dulu. Nyoba aja dulu tanya. Oke, siap Mas. Saya juga dulu gitu sih, soalnya kayak nanya itu ketika butuhnya doang gitu loh. Sebenarnya kan nggak ada kita chat lagi, nggak ada kita ajak ketemu, ya bodo amat gitu loh. Agak ini ya. Kadang pengen nanya juga kan Mas, cuman kayak segan gitu sama cutting gitu. Takut dipikir apa gitu. Iya, takutnya juga mereka kurang paham gitu loh Mas, jadi harus belajar 2 kali gitu. Ya enggak sih, kalau jangan mikir kayak gitu sih, kan kita belum tahu dapat dari mereka, kita jangan ngejudge mereka dong. Mana tahu mereka juga di sana, ini anak Himatika yang bawahnya kok nggak ada yang nanya ya gitu. Mungkin bagi pendengar juga di sini yang bukan pengurus Himatika juga sebenarnya boleh kok sharing sama anak pengurus Himatika, karena kan juga ingatku di divisi keilmuan aja itu kan untuk asasnya itu mereka itu mengembangkan pengetahuan sumber daya manusianya gitu loh. Jadi tanya aja gitu sama pengurus, jangan kayak ada gap, pengurus itu kayak nggak bisa diganggu, kemudian anggotanya itu diem aja gitu. Itu sih harusnya. Iya, oke, siap Mas. Karena dulu sempat ada omongan aku sama cutting itu kan, sama Mas Rofi nih, sama cutting angkatan 16 itu di divisi DM. Karena banyak banget di luar itu anggota Himatika. Ini kan anggota kan seluruh anak informatika kan jadi anggota kan ya. Nah, mereka tuh kayak punya permasalahan nih, kayak misalkan teman-teman yang udah semester 5 gitu kan udah pasti mikir mau ambil kerja praktik nantinya. Nah, masih banyak nih anak informatika tuh yang bingung mulainya dari mana sih kalau kita mau ngerjain kerja praktik dan sebagainya gitu. Padahal kan nggak harus melulu pertanyaan tentang coding kan sebenarnya. Jadi jangan takut aja untuk sharing aja gitu loh sama teman-temannya. Oh iya Mas, ini aku mau nanya lagi nih. Kemarin itu wisudanya online atau offline tuh Mas? Terus mekanismenya gimana sih Mas kemarin? Kalau kemarin sih itu kami kebetulan aku sama Ilham milihnya online karena kan pengen sama orang tua di rumah juga, jadi orang tua juga bisa ya secara online bisa ikut lah, daripada kalau misalnya ikut offline kan cuma ngantar doang kan nanti ke kampus gitu. Kemudian untuk tadi apa ya, prosedur ya? Iya, mekanismenya gimana Mas? Jadi mekanisme itu ada, jadi pertama itu kami melakukan rekam video, jadi kayak nyerahin mungkin pendengar sini udah ada yang lihat di video YouTube, itu kayak nyerahin sertifikat, kemudian pindahin toga ya, itu kami kirim ke kampus. Kemudian pas waktu hari H kami
online di Zoom. Jadi Zoom untuk peresmian bareng-bareng mindahin tali toga gitu. Kurang lebih seperti itu sih kemarin. Mungkin dari Ilham ada pandangan lain ke depan? Ya sama aja sih. Tapi kalau aku niatnya karena biar ibu sama bapakku masuk YouTube gitu loh, biar di YouTube gitu bisa ditonton sama orang. Iya. Ini dong Mas, aku mau nanya, kan Mas Ilham sama Mas Jody ini cum laude kan tadi. Nah, ada nggak sih kayak kiat-kiat nyusun skripsi dengan cepat atau seenggaknya tepat waktu gitu? Kiat-kiatnya apa aja yang bisa teman-teman informatik dengerin, yang dapetin gitu? Mungkin Jody nih yang lebih tepat karena dia cuma dalam beberapa minggu menyelesaikan banyak bimbingan dan program sekaligus. Kalau aku sih intinya cuma nyicil aja sih dari awal, kayak kalian sebelum ngambil semester tugas akhir itu kan udah dipersiapkan di seminar tematik. Nah di situ kalian benar-benar menyiapkan terkait metodenya, programnya. Setidaknya kalau program itu kalian udah tahu alurnya, harus ngapain terlebih dahulu, step by stepnya. Kemudian kalian tuh jangan malas untuk baca jurnal, karena jurnal itu sangat membantu untuk menyelesaikan. Jadi nggak tahu sih itu. Jadi yang tergolong cepat banget. Kalau aku sih ya sebenarnya jangan ditiru ya. Karena aku tuh ngejar nyusun skripsinya itu atau TA-nya itu kalau nggak salah hamin 1 bulan ya. 1 bulan udah batas pendaftaran sidang waktu itu. Jadi aku baru nge-push bimbingan terus ke dosen pembimbingnya. Itu karena ya seperti yang tadi aku bilang, ada beberapa proyek, kemudian ngasdos. Jadi di awal-awal itu cukup sibuk, tapi alhamdulillah masih bisa manajemen masih bisa terhandle untuk nyusun skripsinya. Jadi intinya kalau misalnya mau nyusun skripsi itu banyak-banyak bimbingan, jangan malas bimbingan ke dosennya, kemudian tanya ke dosen pembimbing. Kemudian kalau misalnya ada cutting seperti Ilham bilang tadi, ya tanya aja kalau misalnya ada masalah gitu. Jangan malu untuk bertanya ke cutting terkait masalah nyusun skripsi atau program gitu. Dan juga harus paham juga alur program yang kalian bikin gitu. Oke, makasih Mas. Nah, sekalian dong tips dan triknya untuk teman-teman terutama di jurusan informatika, cara lulus cum laude versi Mas Ilham sama Mas Jody. Setelah yang tadi kita bahas itu kayak singkatnya tuh gimana gitu. Oke, Jody duluan deh biar aku mikir dulu jawabnya. Ya kalau oke. Kalau aku sih sebenarnya kita balik lagi, untuk apa sih kita melakukan kita kuliah ini untuk apa sih? Kalau aku kan karena yang pertama sih tuntutan bukan tuntutan sih, sebenarnya keinginan dari orang tua ya kalau bisa sarjana. Kemudian kan sekarang ini kan sarjana itu kan sebenarnya di dunia pekerjaan kan banyak tuh, kalau teman-teman lihat di rekrutmen itu minimal sarjana, ya setidaknya D3 lah gitu. Ada sih kayak yang nyari kayak SMK atau SMA, tapi biasanya mereka minta yang sudah pernah kuliah atau D3 lah minimal. Nah kalau aku lihat dari situnya, apa sih motivasi aku untuk mencapai gelar sarjana itu? Ya aku di sini kan motivasiku yang terutama itu orang tua. Kemudian lagi ya orang tua, kemudian konsisten sih apa yang ingin kalian capai, jangan sia-siakan kesempatan yang udah diberikan nih. Kalian kan nggak semua orang nih punya kesempatan untuk kuliah bisa mengambil S1. Jadi jangan jangan malas lah intinya, dan juga harus konsisten sih, kurang lebih seperti itu. Oke, nambahin aja dari Mas Jody. Kalau terkait motivasi terlebih dahulu ya, untuk itu ya sebenarnya motivasi orang-orang itu kan berbeda-beda, tapi yang motivasi aku sih untuk mencapai gelar itu ya pertama, kalian tuh satu jurusan itu banyak nih di Indonesia lulusannya. Kalian tuh harus bikin yang berbeda nih daripada lulusan-lulusan yang lain, makanya tekatin setidaknya cum laude. Dan kemudian kalau untuk ngejar 3,5 tahunnya itu ya karena mikirnya
ngurangin beban dari orang tua gitu ya, meskipun di akhir semester akhir kan sebenarnya udah bisa untuk membayar kos atau uang makan itu kan sudah terbantu dengan makan sendiri gitu, tapi kan kayak SPP tetap, SPP variabel kan masih disubsidi sama orang tua, jadi gimana setidaknya satu semester ini aku bikin pikiran orang tua tuh tenang deh gitu. Nah, kemudian kalau tips and triknya itu ya, tipsnya sih teman-teman tuh harus punya tekad yang kuat gitu loh, dan punya pemikiran. Kalau aku sih gini mikirnya, kalian itu nggak apa-apa nggak tidur yang cukup sekarang gitu, asalkan nanti itu tidur yang cukup gitu. Nah, di akhirnya endingnya kemudian jadi motivasi kalau ada teman yang lebih baik daripada kita tuh, aku harus lebih baik daripada dia nih gitu. Masa di kelas yang sama, di jurusan yang sama, di jurusan yang sama aku bisa kalah sih sama dia, apalagi dengan jurusan atau lulusan universitas yang lain misalkan begitu. Nah, kalau aku nekatnya sih gitu, jadi pecutan diri sendiri loh. Kenapa malam-malam itu juga masih sering depan laptop itu, biarin orang lain itu upload snap ataupun feed IG gitu kan tentang mereka jalan kemana, kemudian ngelakuin apa. Yang penting kita fokus aja, bikin aja tugas dulu, skill aja dulu kerjaannya gitu. Ya terbukti sih kalau menurut aku sekarang, aku yang udah alhamdulillah lulus, kemudian udah kerja juga, selesai cepat gitu, kayak Jody juga kan, timbang teman-teman yang leha-leha lah ibaratnya gitu dengan dunianya. Tapi kan itu kan kembali ke tujuan masing-masing seperti yang dibilang sama Mas Jody itu tadi sih itu. Oke Mas, makasih banget Mas untuk tips and triknya. Oh iya, makasih banget sama Mas Jody sama Mas Ilham udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng kami di sini. Mungkin ntar kita bakal banyak-banyak nanya lagi ya Mas di luar podcast ini. Nggak apa-apa sih, nanya-nanya aja nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sih, santai aja. Santai. Oke Mas, sukses terus buat Mas Ilham sama Mas Jody di dunia pekerjaannya. Semoga kita yang dengerin juga bisa ngikutin jejak Mas Ilham dan Mas Jody ya untuk menjadi lulusan terbaik dengan pengalaman yang banyak juga selama kuliah. Amin. Amin. Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini bisa terbantu oleh cerita hari ini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di next podcast dengan narasumber dan topik yang menarik tentunya. Kita dari Himapods, podcastnya mahasiswa informatika, Universitas Teknologi Yogyakarta. Salam titik koma.